Aku baru bangun. Aku baru bangun nemenin anak aku. Aku ngomel-ngomel kayak gitu. Biar kayak gini warisan kekinian kali aja ya. 300 per bulan. Ada nanti naik-naik 500 per bulan. Atau kayak paling enggak mama dapat pahala kayak gitu. Kamu dapat pahala kayak gitu. Bagaimana mama mempertahankan cinta mama yang hampir karam. Mama loh, cinta mama yang hampir karam. Aku kayaknya nih lagi aku mau lagi kangen-kangenan sama baju aku yang ini. Semua baju aku belinya tuh ya aku belinya nggak di mall karena jauh. Aku jauh kan, Giant udah tutup. Terus TP mahal-mahal kan, tahu kan eh, kalau baju muslim itu dulu karyanya siapa namanya itu, Ida Royani ya, Ida Leman. Itu bagus-bagus mahal-mahal kan. Terus ukurannya itu ibu-ibu kayak gitu. Kan aku kecil ya ukurannya itu, jadi aku beli di kayak gini loh. Ini baju aku, ini gara-gara ini nggak tahu ya, bagus banget loh. Aku hebat banget ini pakai mesin kalau ini ya, rajutan. Wangi, ini cat lucu loh. Aku pingin, aku udah nggak penasaran lagi ya. Kayaknya dokternya itu paling dokter bapaknya. Lucu sekali. Aku kepingin kalau di Bromo tuh, aku nggak kuat ya kalau mau tes di luar negeri. Coba aja ke Bromo. Aku pernah ke Bromo itu sama temen aku, sering sekali ya, seneng. Tapi kalau sebentar, aku nggak usah jauh-jauh lah. Kalau aku nggak mampu ke luar negeri, ke Bromo aja. Ingin sekali. Aku kalau minum teh ya di sini tuh sampai Probolinggo itu item-item loh. Di sana tuh panas, habis diminum nggak terasa, tapi sampai di situ melepuh. Bukan melepuh ya, apa ya? Nggak melepuh terus luka, enggak. Ya hitam, jadi hitam nggak gitu loh. Jadi hitam. Udah aku mau kayak gitu aja. Kalau harianku kayak gitu aja. Kalau kenanganku sih banyak sama teman-teman aku, banyak sekali. Kalau aku kan suka cerita-cerita sama teman-teman aku kos, misalnya kayak kalau kos-kosanku ya yang di Caping Gunung itu, kan itu seru banget. Nama teman aku itu Mbak Endah, itu ada dua yang aku cerita, yang kerja di Garden Palace. Aku nggak ada yang kisah-kisah yang bikin teman aku gak usah diceritain, nggak ada. Aku udah tahu kok mana yang diceritain, yang mana yang enggak. Itu sangat aku selektif banget. Ini kayaknya sebuah pertemanan, persahabatan, teman sejati kayak gitu itu, apalagi persaudaraan ya. Kalau memang sifatnya seperti air, dia tidak akan terpisahkan kayak gitu. Mau ditebas kayak apapun, persahabatan tuh nggak bisa dipisah kayak air kayak gitulah. Kalau dia wadahnya betul juga, dia nggak akan tumpah-tumpah kayak gitu. Aku maunya kayak biasanya mau nyiapin sarapan kayak gitu. Aku dulu tuh termasuk golongan sok tahu tapi ngotot kayak gitu loh. Aku dulu pernah juga sama temanku, aku sama-sama nggak tahu ya, sama-sama nggak tahu sama anak IAIN kayak gitu. Yuniar itu kan jurusan filsafat, ada juga Wardah jurusan apa kayak gitu. Aku ya namanya kalau cerita-cerita, kalau misalkan operasi sesar tuh kayak apa sih kayak gitu. Ya dibelek kayak gitu loh Mbak, ke situ, arah situ horizontal, habis itu kalau sudah anak kedua ya vertikal. Kok gitu ya, habis itu ya masa gitu. Ternyata itu ya itu kalau horizontal ya horizontal, masa ada vertikal, nggak tahu kok. Itu mungkin aku kepepet, dia harus menjawab ya. Harus menjawab, Pak Lili kok nggak tahu sih. Soalnya aku kan nggak tahu benar, aku nggak pernah baca koran, nggak pernah ada informasi kayak gitu. Taunya ada sesar, ada melahirkan. Ya kalau sudah aku udah hamil, aku udah tahu ada water bot
ya kelahiran di air, temanku yang cerita. Terus itu aku udah cari-cari informasi kan, itu aku masih kuliah kayak gitu loh. Habis itu ya, dia belum punya pacar apa waktu itu ya. Aku tak tanyain kayak gitu, pacar aja belum tahu. Aku mungkin iya enggak ya kayak gitu juga. Terus habis itu aku baca-baca koran kayak gitu. Ini bagus ya ranjangnya. Ranjangnya bagus kayak gitu. Terus habis itu besi kayak gitu, 19 juta, 21 juta kayak gitu. Habis itu terus aku beli kayak gini. Aku beli. Ini aku rundingan kan sama temanku, sama ya Yuniar kayak gitu. Ini bagus ya Mbak Lili, kalau iya ya, kalau kalau untuk bagus ya, satu set kayak gitu. Aku waktu mau menikah itu sama rundingannya sama teman-teman aku yang di mana ya, jalan itu pokoknya Jemur Sari itu. Aku dicariin teman aku kan, Riko, kamu pindah di sini aja. Ya nggak apa-apa. Aku dari mana ya, pindahnya dari kosku yang di Siwalan Kerto, aku pindah kos di itu Gang Lebar, Jemur Sari Gang Lebar. Itu aku ke situ. Habis itu kayak gitu loh, kayak seneng banget ada. Terus itu pas suamiku tak suruh pindah deket aku kayak gitu. Itu loh, apa, kan motorku hilang, motornya dia kan hilang kayak gitu loh, motornya dia hilang. Habis itu pakai motorku kan, pinjem terus kayak gitu. Aku kan sip-sipan kayak gitu kan, aku naik naik bis, nanti malamnya aku dijemput. Kadang jemputnya itu terlambat, dia main game apa main Facebook ya, aku nggak tahu. Kalau dia seringnya kalau kuliah itu baca kartun kayak gitu. Aku sampai dia persewaan itu aku bertengkar. Habis itu cuman aku dari Siwalan Kerto ke ITS itu hanya untuk buang buku kartunnya ini loh, tak buang ke got, tapi masih selamat kayak loh, persewaannya itu loh kayak gitu. Terus habis itu ya udah, aku untungnya orangnya nggak tahu juga ya, untungnya nggak masuk cincinku aja udah tak lempar kayak gitu. Udah alhamdulillah masih selamat kayak gitu, masih ketemu aja. Habis itu aku banyak liku-likunya kayak itu. Aku naik, udah motorku dipinjam dia. Habis itu aku naik bis kan aku ya. Ya udah kayak gitu, pakai rok juga kan. Habis itu aku pakai kayak selayar Bali yang panjang itu supaya nggak kelihatan itu loh kakinya. Habis itu aku naik bis. Habis itu malam sampai jam 10 aku nungguin di pabrik. Nggak apa-apa lah kalau misalkan daripada aku pulang jam 10 malam dari pabrik itu ya. Aku pernah kehujanan itu ya, terus banjir kayak gitu. Ya Allah, aku nangis, terjebak di itu loh, perumahan BNI kayak gitu loh. Ya perumahan BNI itu kan dekatnya rumahnya Riko itu, Jemur Sari. Nggak tahu gang berapa, Jemur Sari, dekatnya gereja kayak gitu tuh. Ya Allah, aku mau ke Riko gimana? Sepeda motorku untungnya ya masih bisa nyala kayak gitu. Sepeda motor tuh waktu itu Krypton. Aku dibelikan ibu aku, tapi aku nggak bisa apa. Kayaknya teman-teman aku tuh kayak gini aja, kalau memang ini mau pindah kan kontrak kayak gitu ya. Mau pindah ke Gempol, ayo kalau ikut ayo bareng-bareng kayak gitu. Aku udah izin ibu aku. Terus tapi kayaknya ibu aku gajinya gak berapa kayak gitu ya, gajinya gak berapa. Habis itu teman-temanku ya udah, ayo yuk metu siji metu kabeh. Kayak aku provokasi kayak gitu ya, soalnya kan temanku semuanya Surabaya ya, pindah di Gempol kayak gitu kan jauh. Liku-likunya tuh kayak gitu. Aku lagi pakai baju kenangan ini. Riko nggak tahu ya ini, Junior juga nggak tahu. Aku soalnya happy happy aja waktu aku kos itu. Ya aku masih berjiwa muda kayak gitu ya. Jadi DJ-nya di kos-kosan. Sekarang nggak tahu di mana ya. Di Jakarta, suaminya kayaknya Telkomsel kayaknya, Telkomsel. Temen-temenku banyak yang, cuman saudaraku yang nggak diterima dulu masuk SMA, itu SMA Telkomsel tuh nggak diterima kayaknya. SMA apa boleh ya kayak gitu. Terus habis itu masuk SMA 1.
Terus aku maunya kayak gitu aja, apalagi sesar itu kan tanyain aja kalau sesar, ada waterbook yang di banyak sekarang tuh anak-anak informasinya aku nggak terlalu khawatirkan kayak gitu. Cuman karena aku tuh kan udah pacaran lama kayak gitu kok tanya aku Mbak Lili aku belum punya pacar waktu itu ya jadi kayak aku kan apa nggak ngerti juga aku tanyain kayak gitu terus habis itu ya kayak gitu lah terus aku beli ini 9 aku ini kalau ini 1,9 satu set dulu ini kayaknya belum bukan maksudnya baja besi kalau ini besi kalau baja lebih mahal aku nggak tahu kok murah kataku dulu di koran itu 19 jutaan kayak gitu apa 27 pokoknya mahal kayak gitu loh baja tuh mahal terus ini aku beli dari Probolinggo aku bawa ke sini ini aku yang belikan aku punya aku kayak gitu jadi pak suami aku tuh nggak apa-apa aku kan rumah kan udah ada biar aku aja yang minta ke ibu aku kayak itu aku selalu minta ke ibu aku bu aku belikan ranjang aku dulu ranjangku nggak ada meja riasnya kayak gitu terus aku dibelikan satu set kayak gitu ya aku biar selesai apa kisahnya biar cepet-cepet membuat anakku tuh mempersiapkan lebih awal kayak gitu. Aku nggak mau kamu kayak mamah loh, ngontrak kayak gitu, ngerepotin Mbak Kakung. Itu Mbak Uti nggak ikut pas ke Sidoarjo itu nggak ikut. Kalau ikut ya nggak boleh, wes tukang aja. Aku tukang, coba ya tukang, bapakmu kok. Tapi alhamdulillah bapakku sehat loh, ibuku yang malah lebih nggak ada itu. Lebih dulu nggak ada kayak gitu. Terus ya kayak gitu pakai bilik kayak gitu lah terus dipaku sama bapakku berdua aja. Ya sedih aku sih. Kalau gitu kayak gitu kan aku nggak mau Cahyo sibuk-sibuk 4 bulan paling aku udah minta go away wis selamat tinggal aku kayak gitu. Ya bener ya, bener ya. Aku kalau sudah 4 bulan kayak gitu ya, mau kayak apa aja aku udah bertengkar kok waktu dalam taraf pencarian apa ya jati diri kayak gitu. Mau dikerja udah ke Python, udah ke mana Momi, nggak aku nggak di situ, dia nggak ngelamar. Dia nggak ngelamar, aku yang ngelamar. Ya ampun, aku sama Kristiana Hutauruk loh. Suruh bikin kotak-kotak kayak gitu sudah dibikin eh apa Excel pokoknya bagaimana membuat tabel misalkan tabel gaji itu berdua aja aku sama Kristiana kan kenal ya Pak Yanto itu kan nggak diterima sama dua-duanya nggak diterima Kris nggak diterima loh di situ banyak cowoknya iya iya di situ banyak cowoknya ya udahlah ayo terus aku sama Kristiana itu cari-cari di Probolinggo terus ibuku nggak apa-apa lah aku cari bu suka pengalaman kan aku di distributor semen Gresik kayak gitu bapak suami masih di Surabaya aja aku nggak tahu tuh udah ada Facebook kayaknya ya aku nggak perubahan apapun yang ada pada dia nggak aku pedulikan yang penting aku tersinggung kalau misalkan dia gini-gini aku marah kayak gitu. Kalau aku pingin marah aku ya marah aja. Kalau aku pingin menjelaskan sesuatu ya aku jelaskan aja. Aku jalani aja sampai sampai habis kesabaranku kayak gitu. Aku jalani aja. Aku jalani sampai kapan aku bertahan kayaknya dia waktu itu di rumah dinas kayak gitu ya habis itu udah jadi rumahnya alhamdulillah anaknya nggak sombong kalau dia kumat sombong bener-bener aku mau pulang bener-bener aku mau ya aku mau pulang ke ibu aku kayak gitu tapi dia mau berjuang kayak gitu ya aku kan juga usahanya kayak gitu terus aku lihat iya ya usahanya dia seperti itu aku harus hargain kayak gitu nyicil kayak gitu tapi ya udah pengacaranya juga kayak gitu
Ibuku tanya, kamu minta DP berapa? 20 juta bu, ibuku jual mobil. Itu 20 adikku buat beli untuk nambah-tambah rumah, 20 untuk ada yang untuk menikah kayak gitu. Terus habis itu 60 kan, lumayan mahal ya. Habis itu mahal ya, 20 juta 60 juta loh. Habis aku dapat 20, aku kasihkan untuk DP kayak gitu. Terus ibu, atas nama siapa? Atas nama Cahyo bu. Loh kok Cahyo sih, nggak kamu ta, kayak gitu. Habis itu ya Allah, aku nggak tahu, katanya pengacaranya itu loh bu, nggak apa-apa, nanti kalau cerai kan ini belinya ini setelah menikah. Kalau setelah menikah ini bisa bagi dua, tapi kalau belinya sebelum nikah itu hartanya ya, makanya kalau misalkan sebelum nikah kamu sudah mau beli rumah, sebaiknya kalau biar nggak dikasih nama berdua kayak gitu loh, supaya nggak apa, pembagiannya itu jelas fair-fairan kayak gitu, nggak ada yang nggak jadikan dia sombong kayak gitu ya. Aku kayaknya nggak punya apa-apa, aku kayaknya nggak punya apa-apa kayak gitu loh, kayak pesta-pesta kayak gitu sederhana sih. Kayak kalau aku pilih daripada nggak ada yang datang ya, catering tapi nggak ada yang datang ya, lebih baik ibuku sederhana aja. Ibuku nyuruh orang masak di rumah, masak ke rumah kayak gitu. Ibu ibu punya beli sapi 2 ya, bayangkan sapi 2 itu berapa itu ya. Terus habis itu kayak gitu disembelih sendiri kayak gitu, terus satu hilang beli lagi kayak gitu, beli lagi loh. Dua sapi loh ibu aku, kurang lah. Rakyatnya sedesa semuanya ke sana. Habis itu teman-temannya, kalau teman-temannya Pak suami sih juga ada. Aku malu loh. Ya kayak kayak gitu sederhana, yang penting nggak usah macem-macem, sederhana aja, mie, ayam goreng, capcay kayak gitu, nggak nasi goreng kayak gitu aja, nggak rolade ada. Kayak gitu. Aku masih ingat itu. Terus kayak gitu, aku sebenarnya sedih sih, aku bantuin masak langsung. Aku kan habis habis akad nikah kayak gitu ya, aku bermalam di rumah mertua kayak gitu. Aku tuh sedih banget, ibu sedih banget aku. Ibuku siapa yang bantuin ya, ibuku siapa yang bantuin, aku nangis. Bapak aku terus aku kan diantar sama pak suami sama bapak ibunya pulang, aku langsung ke dapur, aku langsung kupas-kupas, kamu kenapa, aku kasihan ibu aku loh nyiapin ini semua sendiri gitu. Kamu itu kayaknya dia juga memang nggak ada ya, udah mampunya segitu. Ibu aku ngerti, berusaha ngertiin kayak gitu, mampunya segitu. Mampunya ibu aku nggak, kalau catering kayak gitu ibuku diem-diem aja tinggal dandan gitu, maksudnya nggak juga ibuku ya. Kalau uang tinggal minta kayak gitu ya, nggak apa-apa. Ibu aku itu kan hasil-hasilnya dapat, nggak tahu aku dari mana aja uangnya itu, aku nggak tahu ibu uang dari mana. Pokoknya ya terserah ibu. Kalau masalah aku juga minta-minta juga beli baju, aku nggak mau aku beli baju itu. Kalau kan aku kerja ya, kalau baju-bajunya biar aku nggak mau, aku nggak mau nyewa, aku beli semua, aku beli dari akad nikah, lamaran, habis itu kecuali baju pengantin aku pinjam punya teman aku karena matching kayak gitu loh. Kayak gitu sama semua. Terus adik-adik aku minta sama semua warnanya tapi beda-beda bahan kayak gitu loh. Sama kayak aku, hidup aku tuh kayak nggak direncanakan tapi seragam loh, kompak kayak gitu loh. Nggak direncanakan sih udah kompak, apalagi direncanakan ya. Aku kayak gitu, udah kayak gitu. Nah, nggak apa-apa wis, aku bondo bondo apa bondo bondo dhisik, aku nggak apa-apa wis. Aku suami juga kayak gitu sih, di rame-ramein sama bapaknya juga, kayak nggak terima kayak gitu loh. Kayak nggak seperti rame. Aku nggak butuh mas rame kayak kayak apa, kayak aku sendiri kan, ada adikku juga masih sunat kayak gitu. Tapi suamiku tuh kayaknya nggak, kenapa gitu, kayak marah gitu ke bapaknya, apa nggak tahu, marah-marah nggak tahu.
Biasa ya, aku kayak gitu loh. Mungkin marah, apa, kayak saudaraku aja nggak ada teh botol, mintanya teh botol, ternyata teh gelas kayak gitu, menghormati istri. Aduh, kayak gitu. Tapi aku nggak pernah minta-minta apalagi, nggak pernah. Aku udah mau ke Probolinggo, mau ke Sidoarjo aja lah kalau 4 bulan kayak gini. Aku tahu gitu ya, nggak kalau gimana ya, dalam masa aku di rumah mertua, kalau aku minta cerai kan sebenarnya aku nggak usah repot-repot ke Sidoarjo ya. Tapi kayaknya aku mau keluar. Aku pernah baca di Al-Quran apa ceramah ya, kalau kamu pingin berhasil, kamu keluar dulu dari kampung kamu kayak gitu, untuk cari pengalaman kayak itu loh. Terserah kalau nanti sudah dapat pengalaman, mau udah kerasan apa enggak, ya udah tetap. Kalau kamu masih kerasan, kalau enggak kerasan kamu pulang ke kampung kayak gitu. Kalau sudah sukses kayak gitu, ibu aku kayak gitu. Terus aku udah nikah kayak gitu, kontrak kayak gitu. Aku jalanin semuanya. Terus aku 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 pingin beli rumah kayak gitu. Aku minta ibu aku kayak gitu aku semuanya. Aku mengeluh ke ibu aku nggak suka mengeluh ke suami kayak gitu, nggak suka, apalagi ke mertua kayak gitu, nggak pernah aku minta-minta kayak gitu. Cuman aku karena kamu yang apa, yang kerja ya pakai slip kamu, aku kan udah DP kayak gitu. Kayak gitu. Kalau udah selesai satu persatu aku jalani kayak gitu. Aku mau pulang disuruh pulang, aku nggak mau. Ya apa sebenarnya, kalau ibuku punya uang mungkin ya dilunasin aja kamu di sini. Tapi wis dene deloken dhisik ae wis anake kayak gitu, sampai ibuku meninggal, bapakku meninggal juga. Aku nggak pulang-pulang sampai sekarang loh. Sama aja sih sebenarnya, mau pulang mau ndak, kalau sudah gak ada ibu ya percuma ya. Udah ini kayaknya aku terusin, kayak kalau makan-makan itu kayak gitu aja. Nanti aku tutupkan yang tadi. Kalau takut ada yang pihak yang tidak suka kayak gitu ya. Padahal aku tuh bukannya salah ngotot ya. Aku salah tapi ngotot kayak gitu. Tapi yang tahu memang keadaanku kayak gitu. Ada keluarga aneh kayak gitu loh. Aneh banget kayak gitu. Aku juga bisa bayar juga pembantu loh kayak gitu. Aku akan kejar berapa biaya hidup aku tanpa suami, tanpa pacar kasarnya ya. Sendiri kata sendiri. Misalkan pembantu satu aja dipakai bareng ibu aku cukup kayak gitu. Sebenarnya kalau aku cerai tanpa punya anak aku lebih baik. Dia minta terus kayak gitu, aku dimarahin. Nggak bisa. Sebenarnya mumpung belum banyak, aku berkorban lagi kayak gitu. Banyak kok yang kisah-kisah kayak gitu itu. Ibu aku juga ibu aku dulu juga kalau bahasa Jawanya itu apa ya? Iring-iringan ya, aku nggak tahu, kayak kayak apa, iring-iringan apa ingur-inguran, aku nggak tahu. Kayak masa-masa penjajakan, masa penjatian diri rumah tangga ini, mau nahkoda rumah tangga ini loh, mau dibawa kemana kayak gitu loh. Aku nggak mau terjebak lagi dalam komitmen yang salah kayak gitu loh. Sebenarnya komitmen itu benar-benar membuat aku tuh senang sih sebenarnya. Oh enak ya, nggak ada mbak ya, aku bisa leluasa. Toh rumahnya juga aku nggak pingin besar-besar sekali. Yang penting semuanya terakumulasi. Aku dimir apa terakumulasi. Yang penting semuanya terakumulasi. Yang penting semuanya itu tercukupi, semua sirkulasi, ventilasi kayak gitu. Terus makannya juga. Tapi namanya juga repot loh ya, masih ngurusi makan, masih ngurusi beli rumah, masih ngurusi sekolah kayak gitu. Terus aku juga anak pertama ini, sekolahnya juga gak murah kayak gitu loh, hampir sama dengan cicil rumah kayak gitu loh. Aku nggak apa-apa, aku jalanin aja. Aku bisa kok Bu, aku masak masih bisa. Aku caranya masak supaya masih bisa nabung kayak gitu loh. Kayak gitu. Kenapa kamu sekolahin ke situ anakmu? Soalnya Bu, anakku kan ngontrak sih, ngalami ngontrak. Kasihan kan dia, eh, background background latar belakang masa lalunya sudah ngontrak. Habis itu tak sekolahin di negeri tuh aku udah ada motor Bu, daripada aku beli motor 7 juta.
Terus habis itu aku masih bingung-bingung kayak di SD-nya itu aku kan tanya-tanya ya SD di situ pakai aku kan belum bisa masak ya. Pakai bekal. Di situ butuh bambu, bawa bambu gini-gini. Aduh, di mana aku di sini cari bambunya kayak gitu. Aku kenalan masih belum banyak ya di sini. Habis itu wes aku nggak repot-repot. Ada yang masih les, SD les itu gila ya. SD les ya. Terus sekarang aja aku udah tahu kalau sekarang loh nulis saja les loh. Kalau gambar les sih nggak masalah ya. Nulis les. Tapi ya mungkin hasilnya nggak mungkin jelek ya. Habis itu anakku gak usah wes. Aku karena aku sekolahnya agama dulu basicnya ya. Kenapa nggak aku dari awal di sini banyak pilihan kayak gitu. Tapi kalau aku di sini deket sini aku tuh masih belum bisa adaptasi gitu kayak gitu loh. Aku belum bisa adaptasi dengan masyarakat di sini. Aku nggak tahu aku takut nggak tahu aku takut kayak gitu loh. Aku takut dulu itu kayaknya kalau di kampung itu kan kalau di tempatku sangar-sangar kayak gitu kan ya. Madura kayak gitu kan aku takut. Terus itu eh, aku udah aku kan disuruh kerja sama ibuku juga, disuruh kerja. Kalau kamu nggak cukup uangnya kamu kerja, kalau misalkan anakmu mau sekolah di full day kayak gitu. Karena aku pas jalan-jalan di Batu itu di Batu di Malang sama adik aku itu sekolahan Ar-Rahman apa gitu ya full day mbak. Wah, enak iku ya di kono ya kamu kerja ae nek urang duwike wis jika ndak bener suami aku udah nanti belum hamil tuh aku nanti punya anak kayak gitu gitu habis itu udah tercapai ya anakku jadi pendaftar pertama loh. Habis itu ya udah kayak gitu terus aku cashin kayak gitu aku 7 juta tuh tak cashin di diskon jadi 6 juta sekarang dulu loh ya dulu sekarang mahal ke berapa belasan juta lah sekarang. Terus udah nggak apa-apa yang penting kamu sholatnya. Aku anaknya lumayan penurut ya penurut lah nama tapi agak penurut kalau anakku semuanya penurut. Aku kalau sudah marah itu bisa menggelegar kayak gitu ya kalau misalkan gak sesuai dengan apa yang aku tetapkan kayak gitu ya makanya kalau bapaknya misalkan kayak gitu juga parah tapi bapaknya gitu ke aku kayak gitu. Udah kayak gitu aja. Hari ini aku mau nyiapin sarapan seperti biasanya. Aku lanjutin aja tapi nggak banyak-banyak. Aku karena di sini emosional banget kayak gitu loh. Beberapa hari ini aku emosional, aku sakit, sumer kayak gitu kan nggak ada gantian di sini. Aku nggak mau adikku suruh bantuin. Aku capek loh nyuruh-nyuruh itu. Kasihan juga rumah segini. Mbak Lili ki ngatasi engko ae wis areke engko nek pancene ono rezekine tak tukono omah biar dhek ngurus dhewe tak gitu kan. Memang aku nggak mau capek-capek wis sekarang kamar aja kurang. Dulu janjinya aku kalau aku udah punya kamar nanti aku bersihkan udah tak belikan kamar mungkin keramiknya belum ya. Nggak apa-apa mama itu kalau mama itu ada di belakang kamu selama mama masih hidup. Selama mama masih hidup pokoknya mama masih kuat sebahagianya kamu lah pokoknya. Mbak papa aku nggak iri tapi kadang-kadang gerundel. Mama gerundel gini gitu rasanya anak lanang aku nggak ngiri kalau anak laki kalau perempuan karena dia itu nanti di rumah kayak gitu ya ibu rumah tangga kayak gitu ya aku mungkin ya bener-bener aku kayak dididik kayak ibu aku kayak gitu tapi anak laki-laki sekarang pengen aku itu ya kalau misalkan aku tidur siang kayak gitu ya ada aku pernah loh tidur siang gitu ya ada ya sepupuku yang ngepel adikku yang ngepel aku nggak dibangunin soalnya aku itu nggak les mungkin aku tidur aku enak tidur aku seneng terus sambil bau pel-pelan kayak gitu anak aku udah ada yang nyapu enak ya ada yang nyapu udah ada yang ngepel aku tinggal lanjut tidur. Kayak gitu kan aku kayak di asrama kayak gitu kan mungkin nggak tahu kenapa dianya keburu-keburu mau berangkat ke
ke sekolah, biasanya acara sekolah, makanya biasanya kalau misal jam 3 berangkatnya itu dia jam 2 udah ngepel duluan kayak gitu, nyapu ngepel duluan. Jadi aku bangun tidur tuh kok bersih sih, wah enak banget. Bangun tidur bersih aku kayak gitu loh. Sekarang sih aku nggak bisa manage Mbak aja, aku bisa sebenarnya, bisa cuman bayarnya itu berapa, aku bilang sama suami sekarang tuh 1.200.000 loh Mbak itu. Itu nginep 1.200.000, aku tanya-tanya gitu. Tapi aku udah lama aku enjoy daripada kayak itu ada orang lain masuk tahu aku bertengkar sama sampean nanti gimana kayak gitu. Tapi aku pernah punya Mbak juga baik banget. Mbak nurut kayak gitu loh. Mbak kalau kesini pagi-pagi subuh itu ya nyuci. Sudah habis nyuci, kan dijemur ya. Pakai mesin juga. Makan sarapan sama aku, berangkat sekolah, berangkat kerja juga kayak gitu. Udah kayak gitu dapat. Kalau nyapunya nyuci itu, kalau nyuci ada cucian ya, kalau nyapunya pas nggak nyuci aja nggak apa-apa, nyapu tiga hari sekali, soalnya aku yang penting kamar aku bersih kayak gitu, steril kayak gitu. 31 lama aku banyak kisah-kisah kayak gini. Udah ya aku masaknya nggak ada yang spesial kayak gitu sih, tapi kisah aku ini semoga bisa mempertahankan aku dan mengerti banget kayak gitu. Misalkan aku ada marah-marahnya ke adik aku, suamiku ke adik aku kayak gitu, suamiku adikku nggak ngapa-ngapain loh, nggak ngapa-ngapain adikku tuh, kamu kok marah sih, aku pikir adikku kepingin anak wedok apa ya apa. Adik aku tuh kan punya adik perempuan semua, cewek perempuan semua kayak gitu loh. Jadinya aku itu adik aku kayak nggak suka gitu loh sama adikku itu. Nggak suka gimana ya, apa lagi gimana, aku jadi dia memang dimanja sama bapak, jangan disamakan ya. Dia aku pancen dulu duit cayo, kalau memang sama istrinya dijatah itu kan urusannya dia kayak gitu. Aku kan dijatah 100 itu, oh kamu nggak pingin kayak adik aku ya ke Probolinggo atau gimana. Di Probolinggo kan enak ya, daerah adem kayak gitu ya, wah dingin banget. Ih, aku kalau mau ke luar negeri tuh bener-bener aku nggak usah jauh-jauh, ke Bromo aja. Nanti tes lah berapa bulan kayak gitu, nanti bisa tahan nggak, aku nggak. Nah kalau ke luar negeri kan aku juga mahal ya, naik pesawat kayak gitu. Tol laut itu kan udah ada ya. Sekarang tuh angkatan laut maju loh. Ada psikologisnya, aku tahu di sini nih eh, ada apa ya, tes psikologis di angkatan laut ada juga. Tol laut enak ya, bisa telepon di tengah laut. Wih, seneng banget. Udah ya aku sakit ini sumer. Aku kalau marah gitu, kalau lagi sakit itu emosi kayak gitu. Tapi ya kayak gitulah namanya kakak beradik kayak gitu. Gak ipar sama aku nggak pernah sih bertengkar face to face, itu nggak pernah. Cuman aku kalau orangnya diem kan, aku amatin aja, aku lihat kayak gitu ya kehidupanmu, kayak gitu kehidupanmu, kayak gitu ya, kayak gitu ya, kayak gitu ya, kayak gitu ya, kayak gitu tuh aja. Ya wis, sama adik aku udahlah sabar aja, aku nggak mending ya sama aja, nggak apa-apa, ini bisa aja musuhku bersorak-sorai ya. Apa kayak apa ya, gue adik gak rukun, enggak, sebenarnya biasa aja. Ini hanya aku create separah-parah mungkin kayak gitu ya, separah-parah mungkin supaya apa, supaya tahu bagaimana caranya memilih jodoh yang baik itu kayak gitu. Aku udah bilang sulung sama sulung itu nggak suka aku. Kalau empat aku saudaraku 4, dianya 3 kan kayak gitu. Ceweknya 1 kayak gitu kan. Terus habis itu
Aku nggak suka Cahyo itu berat banget. Aku pinginnya akhiri aja kayak gitu. Mumpung belum punya anak, dia nggak mau. Kamu bertahan. Aku sering kayak gitu. Udah kalau kamu bertahan, asalkan kamu nggak neko-neko, aku mau. Sesakit apapun aku terima kalau aku salah kayak gitu. Aku nanti aja buktikan bagaimana kamu. Aku nggak butuh bagaimana sukses aku kayak gitu.